Oke, jadi beberapa hari yang lalu, antara hari Senin atau Minggu, gua ditelepon sama mantan atasan gua. Jadi dia atasan di tempat kerja gua yang lama. Oke. Di situ kita ngobrol panjang, sekitar 3 sampai 4 jam. Banyak hal yang dia ceritain. Banyak plot twist yang bikin gua kaget, bikin gua ngerasa shock. Banyak hikmah yang bisa gue petik di situ. Dan ini orang bisa-bisanya masih bikin gue amazed. Soalnya di umur dia yang sekarang, dia menolak untuk jatuh. Mulai. Ada satu poin yang pengen gue share di video kali ini. Sebagai konteksnya, dia nanya ke gue gini, Gi, apa yang lu rasain di tempat kerjaan lu 6 bulan terakhir ini? Oke, gue diem dulu, gue mikir, gue berusaha nginget kejadian apa atau hal-hal apa yang terjadi 6 bulan terakhir ini di kerjaan gue. Gue jawab, semua baik-baik aja. Kerjaan gue lancar, tugas-tugas gue lancar, deadline kekejar, ya nothing bad happens, so everything under control, gue bilang gitu. Tiba-tiba dia nyeletuk, nah itu, lu tuh lagi di dalam bubble katanya. Gue bukannya mau nakut-nakutin lu ya, tapi namanya lu lagi di dalam bubble, ya lu tinggal nunggu kapan bubble itu pecah gitu. Gue diem tuh, gue mikir terus dan anjir, nih orang bener lagi gitu. Nah di situ hal itu yang pengen gue share ke kalian di video kali ini. Menurut gue, ketika gue kerja atau ngelakuin sesuatu, gue itu gak boleh pasif lama-lama. Batas maksimal gue pasif itu harusnya 3 bulan. Di atas 3 bulan itu berarti ada sesuatu yang error. Itu ibaratin lu lagi di dalam bubble nih ya. Lagi dalam bubble gitu, dalam gelembung gitu. Lu nggak dapat informasi dari luar, lu nggak bisa tahu apa yang terjadi di luar, jadi cuma lu sendirian tuh di dalam bubble itu, dan itu nggak oke gitu. Itu bikin lu nge-stuck, dan gua nggak suka. Gua nggak mau. Menurut gua, kerja paling enak itu di tempat yang selalu ada inovasinya. Jadi gua yang bekerja di sana itu bisa selalu belajar, selalu grow buat ngebarengin inovasi yang ada di perusahaan itu. Ini nggak cuma gua sebagai pekerja sih. Misalnya gua ngelakuin suatu bisnis, mau nggak mau, bisnis yang gue buat itu at least minimal, ketika bisnisnya nggak berinovasi, tapi bisnisnya ini berusaha ngejar inovasi yang terjadi di luar bisnis. Contohnya kayak make social media advertisement, contohnya make sistem endorsement dan lain sebagainya. Pokoknya selalu ngikutin inovasi yang terjadi di luar gitu, implementasi AI dan lain sebagainya, banyak kan. Dan kalau nggak di dalam bubble atau di perusahaan yang berinovasi atau perusahaan yang nggak bikin lu nge-stuck, ini terjadi. Jadi lu itu pasti bakal dapat isu-isu buruk tentang perusahaan, entah itu skandal atasan, entah itu tentang masalah investor nggak jadi masuk,
atau masalah perpecahan internal di level atas, itu lu kan pasti kayak denger-denger dikit tuh kalau misalnya lu nggak di dalam bubble tuh. Nah itu kan better ya, meskipun bukan berita baik, cuman lu bisa nyiapin diri gitu. Atau kalau gue nyebutnya gue bisa nyiapin exit plan nih kalau misalnya sesuatu hal buruk beneran terjadi ini ya, atau isu-isu itu benar gitu, gue bisa prepare gitu, gue bisa tahu step apa yang harus gue ambil. Dan yang pasti salah satu stepnya adalah maksa gue buat belajar, buat ngejar ketertinggalan gue gitu di bidang yang gue lakuin. So gimana ya, kalau menurut gue sih gak ada salahnya, emang gak ada salahnya untuk menikmati hidup dalam bubble. Itu gak ada salahnya. Yang pasti itu ngurangin stres, gue yakin. Soalnya lu kan gak dapat informasi buruk tuh, lu cuma yang ngelakuin apa yang lu lakuin udah. Dan tenang emang, cuman ya lu gak pernah tahu kapan bubble itu pecah gitu. Jadi lebih baik, kalau gue lebih baik ngedenger berita buruk daripada nggak ngedenger berita sama sekali. So intinya gue tertampar sih. Gue juga bingung kenapa 6 bulan terakhir ini gue bisa sesantai itu gitu. Oh ya, sama satu lagi yang bikin gue amazed sama dia. Jadi si mantan atasan gue itu umurnya antara 37 atau 38, lupa gue, pokoknya udah mau 40 lah. Dan dia ini masih aktif loh. Gue inget banget di Desember kemarin tuh dia lagi di tengah-tengah jungle gitu, di tengah-tengah hutan gitu. Gue nggak tahu apa tujuannya, cuman selama gue kerja sama dia, ini orang itu bener-bener selalu explore hal-hal baru, selalu research hal-hal baru, selalu mikir kayak apa nih yang bisa gue implementasiin di project ini, apa nih yang bisa gue lakuin selanjutnya gitu. Itu anjir suatu keberanian banget sih. Di umur dia yang segitu tuh itu berani banget. Dan gue yang umur 26 ini entah kenapa belum bisa di titik itu. Padahal tanggungan gue jelas gak segede dia, gue yakin banget. So ya, setelah denger ini, apakah lu masih mikir buat santai-santai aja, atau lu ngeberaniin diri lu buat explore hal yang baru? Ya, gue berharap sih kalau yang sampai sekarang hidup dalam bubble, gue harap ada lubang dikit sih di bubble-nya. Jadi at least lu dapat informasi, lu dapat berita baik dan berita buruknya, dan lu bisa mikir plan atau step apa yang lu ambil selanjutnya gitu. Cuman jangan pecah, gue harap jangan pecah. Soalnya gue pernah di titik itu dan itu gak enak banget. Lagi nyantai-nyantainya nih, wah, tiba-tiba pecah. Wah. So ya, itu aja sih yang mau gue share di video kali ini. Kayak biasa, gue Arigi, gue harap kalian betah di channel ini.